Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik Bapak, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mohon izin saya share dulu materinya Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Oke. Ya, bisa Pak. Sudah? Ya, oke. Proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, terutama di program sekolah penggerak ini. Nanti setelah materi ini saya sampaikan selesai itu, Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya adalah bisa memahami kerangka dasar kurikulum, dan yang kedua, memahami proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tentunya sebagai seorang guru, Bapak Ibu pernah diajak oleh kepala sekolah maupun dari pihak sekolah untuk bisa menyusun kurikulumnya. Untuk itu saya mau ingin pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Dimulai dari Bapak Alda, silakan untuk bisa menceritakan pengalamannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pengalaman saya dalam menyusun kurikulum di sekolah itu, saya pernah diajak rapat untuk menyusun kurikulum, biasanya di awal tahun kalau nggak salah. Nah itu ya awal tahun pelajaran atau apa itu, ada rapat untuk menyusun kurikulum. Nah di situ kami semua guru dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian untuk merapatkan kurikulum ini. Dari kurikulum itu berangkat dari pertama tujuan pendidikan, Pak. Kurikulum misalnya sekarang masih pakai kurikulum 13. Nah, itu kurikulum 13 itu seperti apa? Itu dijelaskan dulu tujuannya dan lain sebagainya. Kemudian disinkronkan dengan visi misi kota dan dinas pendidikan. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kekhasan dari sekolah itu, wilayahnya, budayanya, dan lain sebagainya, dan terutama adalah anak-anak itu sendiri, Pak. Karena kurikulum ini akan dibuat untuk anak-anak begitu, Pak. Jadi seperti itu saja, Pak Ahmad, pengalaman saya dalam menyusun kurikulum. Terima kasih. Terima kasih Pak Alda, ya benar memang itu seperti itu. Itu pengalaman Pak Alda. Ibu Eni, pengalamannya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad, saya diberi kesempatan. Pertama-tama, nama saya Eni Trihermiati. Saya mengajar sehari di SD Kesatuan 1 Malang. Nah, selama ini saya menjadi guru olahraga yang mengajar pada pelajaran olahraga PJOK. Nah, untuk pengalaman menyusun kurikulum, yang saya rasakan sejujurnya belum pernah Pak Ahmad. Karena kalau untuk menyusun kurikulum belum pernah, tetapi untuk menyusun perangkat ajar seperti silabus, RPP, kemudian jadikan dan yang lainnya, memang itu sudah tugas yang harus saya lakukan bersama rekan-rekan guru yang lain. Jadi untuk spesifikasi untuk menyusun kurikulum belum pernah, dan ini baru ilmu pertama kali yang saya dapatkan. Itu Pak Ahmad, terima kasih. Ya, perlu diketahui Bu Eni bahwa kurikulum itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama dokumen 1, biasanya begitu ya, dikenal dokumen 1. Dokumen 2-nya itu silabus kalau di K13 dulu. Dokumen 3-nya itu RPP yang dibuat oleh Ibu Eni tadi. Silabus dan RPP itu juga bagian dari kurikulum lagi. Oh, ya. Oke, pengalaman dari Pak Alda dan Bu Eni. Ibu Atiyah mungkin bisa menceritakan. Saya menyusun kurikulum memang karena diminta untuk mendampingi sebuah sekolah. Mendampingi ya malah ya. Mendampingi sekolah menyusun kurikulum dokumen 1. Ya.
itu dari dokumen 1 itu memang yang paling sulit itu analisis konteksnya Pak Ahmad. Oh begitu ya. Jadi analisis konteksnya untuk mengidentifikasi kelemahan dengan SWOT ya dan 8 standar nasional pendidikan itu memang itu yang agak alot gitu. Tapi setelah itu penerapan visi misi yaitu di tim pengembang kurikulum bisa berjalan jika semuanya satu pemahaman gitu. Itu pengalaman saya Pak. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, untuk kali ini nanti saya hanya menceritakan bagaimana prosesnya saja. Dan nanti untuk selanjutnya, setiap langkah demi langkah itu akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Jadi nanti akan lebih mendalam lagi bagaimana sesi-sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ya, demikian tadi pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu. Sekarang bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan itu. Untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, terlebih dahulu kita harus bisa memahami kerangka dasar untuk memahami untuk menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pertama kali yang harus kita pahami adalah bagaimana sih kerangka dasar kurikulum itu. Kerangka dasar kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Jadi kalau boleh kita gambarkan seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, ada tujuan pendidikan nasional yang nantinya diterjemahkan menjadi profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila diterjemahkan menjadi 8 standar nasional pendidikan. Ya, diantaranya ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan ada standar-standar lainnya, ada 8. Dari 8 standar itu, pemerintah pusat juga menurunkan menjadi 3 bentuk turunan, yaitu pertama struktur kurikulumnya yang bagaimana, capaian pembelajarannya apa saja, dan bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen yang ada di kurikulum itu. Ini semuanya disiapkan oleh pemerintah pusat. Sementara nanti pemerintah pusat sudah menyiapkan lengkap buku teks pelajarannya, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan sebagainya sudah disiapkan. Satuan pendidikan nanti bisa mengembangkan kurikulum operasionalnya berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum yang ada, dan disesuaikan pula dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi diberikan fleksibilitas dan dinamis di dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan itu. Sehingga setelah dari kerangka dasar ini, nanti satuan pendidikan akan membuat visi dan misi satuan pendidikan, dan juga disesuaikan dengan konteks dan kebijakan lokal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Atiah tadi, yang untuk mencari konteks dan kebijakan lokal itu yang sangat sulit. Demikian itu kerangka dasarnya, Bapak Ibu. Setelah kita paham tentang kerangka dasar, barulah kita bisa mempelajari bagaimana sih proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan itu. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada pertemuan kali ini saya hanya menyampaikan bagaimana sih proses penyusunan kurikulum operasional standar satuan pendidikan itu. Sementara untuk lebih detailnya nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya tentang langkah-langkahnya. Kalau kita lihat seperti ini, jadi prosesnya itu kita lihat tadi kerangka dasarnya dulu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dari tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasila, 8 standar nasional pendidikan, terus struktur kurikulumnya bagaimana, prinsip pembelajaran dan asesmennya bagaimana, serta capaian pembelajaran. Dari kerangka dasar ini baru nanti kita kembangkan di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Yang pertama melalui analisis konteks. Tadi Bu Atiah mengatakan, wah ini yang paling susah ini analisis konteks ini. Makanya untuk menganalisis konteks itu tentunya itu merupakan hal awal dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Sekolah perlu melakukan analisis ini, analisis karakteristik dan lingkungan dengan menampung aspirasi semua anggota
komunitas yang ada di sekolah itu dan menjadikannya sebagai visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Prinsip-prinsipnya itu bisa melibatkan perwakilan dari warga satuan pendidikan menggunakan data yang nyata, mengalokasikan waktu yang cukup lama, memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan. Contohnya misalnya, apa sih kekhasan daerah setempat yang ada di lingkungan sekolah tersebut? Terus bagaimana peran serta satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat? Apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan baik oleh warga masyarakat maupun di satuan pendidikan? Itu hal-hal yang harus digali di dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Di pertemuan mendatang kita akan lebih detail lagi bagaimana caranya menganalisis karakteristik satuan pendidikan itu. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan, langkah kedua adalah merumuskan visi misi. Visi itu ya apa sih? Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan tadi. Jadi setelah dianalisis karakteristiknya seperti apa, baru kita ciptakan visinya. Visinya bagaimana sih? Terus misinya seperti apa yang perlu misi itu adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan bisa mencapai misi. Itu adalah bisa mencapai visi maksud saya. Itu yang dinamakan misi. Sementara tujuan sekolah itu adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Jadi itu visi, misi, dan tujuan. Begitu juga nanti bagaimana menyusun visi, bagaimana menyusun misi dan tujuan sekolah itu nanti akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Lebih detail lagi kita bisa mencoba bagaimana sih mencoba menyusun visi, menyusun misi dan tujuan sekolah itu. Langkah ketiga Bapak Ibu adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Di dalam pengorganisasian pembelajaran itu tentunya ada struktur kurikulum yang di dalamnya itu ada kegiatan intrakurikuler, muatan mata pelajaran dan muatan tambahan, misalnya muatan lokal, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada kegiatan ekstrakurikuler. Terus pendekatannya itu bisa menggunakan pendekatan tematik, bisa juga mata pelajaran, jadi bisa juga kombinasi. Jadi untuk kurikulum sekolah penggerak ini kita bisa memadukan antara tematik dan mata pelajaran. Kita juga dibebaskan untuk memilih pendekatan mata pelajaran. Ada juga di rancangan pengorganisasian itu adalah pemetaan program. Di pemetaan program itu ada pembelajaran yang berbasis proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu sekitar 20-30% dari waktu total pembelajaran. Begitu juga bagaimana cara merancangnya nanti di pertemuan mendatang itu bisa kita lebih detail lagi membahasnya. Langkah yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi Bu Eni bilang itu bahwa biasanya cuma dilibatkan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Jadi ada silabus, ada RPP itu. Prinsip alur tujuan pembelajaran yang harus rencana pembelajaran untuk di lingkup sekolah, alur tujuan pembelajarannya menggunakan prinsip esensial. Ada penjabaran konsep, keterampilan, konten inti, dan sebagainya. Berkesinambungan, tujuan-tujuan yang ada itu harus saling berkesinambungan dan urut secara berjenjang. Yang ketiga, kontekstual, tahapan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya yang keempat adalah sederhana. Terus kegiatan pembelajarannya, tujuan pembelajaran dikembangkan dengan kompetensi yang utuh antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau dulu itu cuma pengetahuan saja atau keterampilan saja, sekarang itu di tujuan pembelajaran itu dikembangkan dengan kompetensi yang utuh antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
ada proses asesmen dan ada pengalaman belajar di situ. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir setelah semuanya selesai, ada dokumen 1 yang berisi tentang visi misi, terus pengorganisasian pembelajarannya yang di dalamnya bagaimana, terus yang keempat itu ada rencana pembelajarannya, tadi silabus RPP kalau di kurikulum 13. Yang terakhir adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi pendampingannya nanti ditetapkan bagaimana, kenapa sih perlu barang ini dievaluasi, kurikulum itu dievaluasi, direfleksi, dan ditinjau ulang, itu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Semuanya itu bermuara di peserta didik, Bapak Ibu. Keterlibatannya bagaimana, kepuasan belajarnya bagaimana. Terus untuk menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional, mengevaluasi perubahan terkini dari implementasi yang dilakukan, mengidentifikasi program yang perlu diperbaiki, mengukur tercapaian visi dan misi, terus mengevaluasi. Apa yang perlu ditinjau? Alur pembelajarannya perlu ditinjau, kompetensinya, sumber materi ajar, sesuai apa tidak, persepsi peserta didik dalam menjalani proses belajar, persepsi orang tuanya bagaimana, itu perlu ditinjau. Bagaimana cara melakukannya? Bisa berkolaboratif, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada perbaikan. Siapa yang harus dievaluasi? Bisa gurunya, bisa wakaseknya, bisa kepala sekolahnya, bisa peserta didik, orang tua, dan dunia kerja maupun pakar. Jadi itu proses yang kita lakukan di dalam melaksanakan penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini. Jadi kalau lebih detailnya yang apa tadi itu kita lihat di sini. Di gambarannya ada 5 langkah ini. Demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang bagaimana sih proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini. Jadi untuk selanjutnya saya silakan mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu ditanggapi, ditanyakan dan sebagainya. Saya silakan, saya berikan waktu untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Apakah ini mungkin sudah sesuai dengan yang pernah dilakukan di sekolahnya masing-masing, atau mungkin ini lebih apa? Mungkin Ibu Atiah itu lebih detail lagi karena sudah biasa mendampingi. Saya silakan Ibu Atiah duluan untuk bisa apa? Silakan Ibu Atiah. Ya, apa yang diuraikan Pak Ahmad itu betul sekali ya Pak. Saya sepakat sekali dengan bagaimana alur penyusunan di sini. Di sini itu tinggal kepada kita analisis lebih dalam dari standar nasional pendidikan ke profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Jadi ini yang harus lebih spesifikasi karena itu profil ini yang menjadi analisis turunan kepada visi misi gitu. Jadi memang ini perlu kehandalan kita di dalam menyusun di sebuah sekolah, menyusun visi misinya supaya terkoneksi dengan selain dengan standar nasional pendidikan, dengan profil pelajar Pancasila, dan selanjutnya dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi perubahan paradigma ini nggak terlalu jauh dengan yang dulu kali ya Pak Ahmad, kalau yang lihat begitu. Dan saya setuju dengan apa yang diuraikan, jelas banget gitu Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, seperti tadi bahwa di dalam penyusunan tujuan pembelajaran saja itu harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, terus untuk pengetahuan, aspek pengetahuan, keterampilan sikapnya itu kita rengkuh 1 kali. Itu kalau orang Jawa bilang kan direngkuh 1 kali. Jadi seperti itu. Oke, yang lain Ibu Eni, Pak Alda mungkin ada hal yang perlu disampaikan, silakan. Pak Alda yang angkat tangan, silakan Pak Alda. Oke Pak, terima kasih Pak Ahmad
untuk konsepnya saya setuju Pak Ahmad sudah memberikan beberapa konsep proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada beberapa yang di sekolah saya sudah diterapkan, namun ada beberapa yang mungkin di sekolah saya belum menerapkannya Pak Ahmad. Contohnya untuk menyatukan visi misi sekolah dan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila kan ini kan baru Pak. Ini kan sekolah saya belum, mungkin sekolah lain juga belum. Kemudian yang jelas yang belum dilakukan yaitu evaluasinya Pak. Nah, evaluasinya itu saya mungkin belum melihat. Atau mungkin saya yang belum melihatnya Pak. Itu yang mengevaluasi itu siapa Pak ya? Ataukah dari pengawas sekolah, dinas pendidikan, atau LPMP Pak? Begitu Pak. Terima kasih. Ya, mungkin Ibu Ati atau Ibu Eni bisa berbagi tentang siapa yang mengevaluasi itu. Silahkan. Oke, saya sebenarnya tadi mau tanya sih, berhubungan dengan Pak Alda tadi, di slide-nya Pak Ahmad ini kan ada kata-kata fleksibel, dinamis. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan bersifat fleksibel dan dinamis. Sebenarnya tadi mau tanya, apakah evaluasi itu memang harus selalu dievaluasi? Misalkan dievaluasi, apakah ada periode tertentu gitu? Dan setahu saya, menyambung dari Pak Alda tadi, untuk evaluasi kurikulum itu setahu saya memang melibatkan pimpinan, karena yang menandatangani, mengesahkan itu dari pimpinan, diketahui pengawas, kemudian diajukan ke dinas terkait. Setahu saya seperti itu. Nggak tahu kalau untuk yang kurikulum bergerak ini apa ada mekanisme atau urutan berbeda gitu. Mohon penjelasan Pak Ahmad. Terima kasih. Oke, Ibu Atiah mungkin ada tambahan tentang siapa yang mengevaluasi ini. Jadi sebetulnya kan di sebuah sekolah itu ada tim pengembang kurikulum yang terdiri dari guru inti, guru yang paham, kepala sekolah sudah tentu, beberapa guru atau wakil kepala kalau memang memahami betul bisa dilibatkan juga komite. Nah, inilah tim pengembang kurikulum lah yang pertama harus mengkoordinasikan evaluasi berkala. Menurut saya tidak evaluasi tahunan tapi berkala evaluasinya. Juga bisa melibatkan stakeholder lainnya. Artinya komite sendiri bisa melibatkan orang tua lain yang ingin mengevaluasi atau dunia industri, dunia usaha sekitarnya. Itu bisa turut mengevaluasi apakah program-programnya sudah tercapai belum, sudah mencapai tujuan misi atau misinya belum, kan gitu. Nah, itu harus berkala gitu karena ada step-stepnya. Itu yang saya pahami Pak Ahmad. Iya, terima kasih buat ya. Pak Alda, Bu Eni, pernah dengar ngisi PMP di sekolahnya enggak ya? Ada data-data PMP dari orang tua berapa orang, dari siswa, dari berapa ya? Itu biasanya dari LPMP kan sekolah disuruh apa? Itu juga bentuk evaluasi juga, bentuk evaluasi karena itu sudah merangkum orang tua di situ ada, komitenya ada, gurunya juga ada. Nanti ada rapor mutu yang kita dapatkan. Nanti kita olah dan kita evaluasi pada saat SPM itu, sistem penjaminan mutu internal itu. Jadi kita lihat raportnya bagaimana dan apa itu biasanya kita lihat di situ. Jadi yang mengevaluasi ya kita sendiri seperti tadi ada tim pengembang kurikulum, ada apa. Tapi di dalam hal ini pemerintah juga sudah membuat aplikasinya di APMP itu untuk mengisi data-data yang ada sehingga nanti kita bisa mendapatkan rapor mutu kita.
bagaimana sih SKL kita, bagaimana sih standar proses kita dan sebagainya itu. Untuk jangka waktunya, kalau kita lihat di sini di bagian ini masih kelihatan ya, untuk antara pendampingan, evaluasi ke pengorganisasian pembelajaran itu evaluasinya evaluasi jangka pendek. Jangka pendeknya itu bisa semester, bisa tahunan. Sementara dari visi misi ke pendampingan ini adalah evaluasi jangka panjang. Jadi sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi ada evaluasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ini kalau jangka panjang itu kita mulai dari visi misi dan tujuannya itu sampai 4-5 tahun berikutnya itu dievaluasi. Tapi kalau di per semester, per tahun dan sebagainya itu yang dinamakan evaluasi jangka panjang. Saya kira itu masih ada yang belum dipahami, Bapak Ibu. Silahkan untuk masih ada waktu 2 menit. Sudah? Cukup? Oke, Bapak Ibu, terima kasih dan kita sudah berbagi tentang bagaimana sih proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tentunya nanti kita belajar ke depan di pertemuan-pertemuan mendatang itu akan kita bahas mulai dari bagaimana sih menganalisis karakteristik lingkungan sampai dengan bagaimana mengevaluasi, mendampingi dan sebagainya itu. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya sudah dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah Bapak Ibu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.